Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam video ini saya akan melakukan rekaman terkait dengan soal UAS, ujian akhir semester, dari mata kuliah psikopatologi dengan dosen pengampu Ibu Hamidah, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Saya Prasetyo Adi Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 021 0700 0033. Sebelum saya menjawab 3 poin pertanyaan yang ada di soal UAS, ujian akhir semester, saya akan membacakan terlebih dahulu terkait dengan soal yang diberikan. Ada case yang bernama post-traumatic stress atau kita bisa mengenalnya dengan istilah PTSD, di mana PTSD tersebut adalah gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan, di mana ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun dalam kondisi tersebut, dengan pemicu yang dapat membawa kembali kenangan trauma disertai dengan reaksi emosional dan fisik yang intens. Nah, gejalanya dapat mencakup seperti mimpi buruk atau kenangan-kenangan kilas balik. Dan untuk menghindari situasi yang mengingatkan trauma, di mana pasien meningkatkan reaktivitas terhadap perangsangan, kegelisahan, atau suasana hati yang tertekan dengan penanganannya berupa berbagai jenis psikoterapi serta obat untuk mengatasi gejala. Nah, dari situasi tersebut ada 3 poin pertanyaan yang akan dijawab melalui video. Yang pertama, dari penjelasan tentang post-traumatic stress atau PTSD di atas, kita diminta untuk membuat satu kasus contoh, ya, studi kasus yang berhubungan dengan post-traumatic stress atau PTSD. Yang kedua, kita diminta menjelaskan klasifikasi gangguan menurut PPDGJ edisi 3 atau pedoman penggolongan dengan gangguan jiwa di mata kuliah psikopatologi. Dan yang ketiga adalah kita diminta menyebutkan dan menjelaskan 10 diagnosis gangguan mental yang sering terjadi dan diminta untuk menjelaskan cara penanganannya masing-masing dari 10 diagnosis tersebut. Baik, saya akan menjawab 3 pertanyaan tersebut dalam rekaman berikut ini. Yang pertama adalah tentang contoh studi kasus post-traumatic stress. Ya, disorder, D-nya itu disorder. Jadi, saya bisa mencontohkan berupa, anggap saja namanya Bunga. Ya, Bunga ini adalah seorang mahasiswa psikologi semester 5, di mana sebelumnya Bunga ini adalah mahasiswa yang lumayan energik, ceria, pintar, dan selalu aktif. Kemudian dalam suatu waktu si Bunga ini mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat Bunga mau berangkat kuliah. Nah, setelah terjadi kecelakaan tersebut, terjadi situasi yang sangat traumatis di mana Bunga mengalami sering mimpi buruk yang selalu menghantui. Jadi dalam mimpi buruk tersebut si Bunga ini seperti melihat video di mana dia bisa melihat adegan kecelakaan yang dialaminya itu berulang kali, terus-menerus. Bunga dalam kondisi seperti ini sangat merasa cemas dan takut setiap kali harus berangkat ke kuliah, apalagi kalau sambil naik sepeda motor. Ditambah lagi ketika naik sepeda motor, dari pengalaman traumatik tersebut, melewati jalanan, ya, lokasi di mana kecelakaan yang dialami Bunga tersebut pada saat kecelakaan. Nah, dari contoh kasus tersebut si Bunga ini selalu berusaha untuk menghindari percakapan atau ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya ketika percakapan atau
diskusi atau obrolan itu menyangkut tentang kecelakaan dan tempat-tempat yang bisa mengingatkan Bunga pada peristiwa yang dialaminya tersebut. Nah, selain mengalami kondisi-kondisi seperti itu, Bunga juga mengalami reaksi fisik yang sangat intens, seperti ketika terjadi ingatan-ingatan kembali pada kecelakaan itu, denyut jantungnya berdegup kencang dan cepat. Terus kemudian disertai dengan keringat dingin yang bercucuran, terutama pada saat situasi yang menegangkan. Misalnya pada saat mengerjakan tes, ya, diberikan pertanyaan oleh dosen, dan lain-lain. Nah, kondisi ini terjadi pada Bunga berlangsung sampai kurang lebih berbulan-bulan, anggap saja 6 bulan, dan dari kondisi tersebut, secara quality life-nya, quality hidupnya, itu berpengaruh secara signifikan. Dari fisiknya semakin kurus, ya, kemudian pemikirannya sering tidak konsentrasi, dan itu terlihat dari raut mukanya yang sering murung. Nah, itu adalah jawaban yang pertama terkait dengan contoh studi kasus yang ada di pertanyaan pertama, terkait dengan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Menjawab pertanyaan kedua, apa klasifikasi gangguan menurut PPDGJ edisi ketiga? Kita diminta untuk menjelaskan. Nah, jawaban kedua, menurut PPDGJ edisi ketiga atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi 3, gangguan PTSD diklasifikasikan sebagai gangguan kecemasan. PTSD ini termasuk dalam kelompok F43 yang merupakan gangguan pasca trauma. Pada klasifikasi ini, PTSD memiliki karakteristik gejala spesifik yang melibatkan reaksi terhadap pengalaman traumatis. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kondisi yang dialami si Bunga tersebut. Nah, klasifikasi tersebut secara sederhana masuk kelompok di F3. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan dan jelaskan 10 diagnosis gangguan mental yang sering terjadi dan jelaskan cara penanganannya masing-masing dari 10 diagnosis tersebut. Ya, jawaban yang ketiga adalah diagnosis gangguan mental yang sering terjadi dan cara penanganannya adalah berikut. 10 diagnosis gangguan mental yang sering terjadi. Yang pertama adalah gangguan depresi mayor atau major depressive disorder. Nah, ini bisa diberikan solusi berupa psikoterapi, ya, terapi obat, atau kombinasi kedua-duanya. Diagnosis yang kedua adalah gangguan kecemasan umum, generalized anxiety disorder. Sama juga, cara penanganannya dengan psikoterapi, terapi kognitif, perilaku, dan juga obat anti kecemasan. Yang ketiga adalah gangguan bipolar atau 2 kepribadian. Penanganannya bisa menggunakan obat mood stabilizer, terapi psikoedukasi, dan dukungan sosial. Jadi keluar ke ring 1 ini sangat menentukan. Yang keempat adalah skizofrenia. Penanganannya bisa melalui antipsikotik, terapi psikososial, dan dukungan keluarga juga. Yang kelima adalah gangguan obsesif kompulsif atau obsessive compulsive disorder. Terapi kognitif perilaku, exposure dan respon preventif, dan obat antidepresan. Jadi ini adalah 3 solusi yang diberikan kepada gangguan obsesif kompulsif. Yang keenam adalah gangguan makan anoreksia nervous. Bisa dilakukan dengan menggunakan terapi nutrisi, konseling, psikososial, dan dukungan keluarga. Nah, yang ketujuh adalah gangguan kepribadian antisosial. Bisa dilakukan dengan terapi perilaku kognitif, terapi kelompok, dan pengelolaan impuls.
Yang kedelapan adalah gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Bisa dilakukan dengan psikoterapi, terutama terapi berfokus pada trauma dan obat antidepresan atau anti kecemasan. Yang kesembilan adalah gangguan panic disorder. Bisa dilakukan solusinya dengan psikoterapi, terapi kognitif, perilaku, dan obat anti kecemasan. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah gangguan ADHD, Attention Difficult atau Hyperactive Disorder. Ini bisa dilakukan dengan melakukan terapi perilaku, dukungan pendidikan, dan terapi obat stimulan. Nah, setiap diagnosis dari 10 poin tersebut tentunya memerlukan pendekatan yang berbeda-beda, dan kombinasi terapi psikologis dan farmakologis seringkali menjadi pendekatan terbaik untuk penanganan gangguan mental tersebut. Nah, itu tadi adalah 3 jawaban dari soal mata kuliah psikopatologi dosen pengampu Ibu Hamidah, sarjana psikologi, magister psikologi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.